Udah kerjaan dunia, mending kerjaan dunianya bagus. Ini kerjaan dunianya hina. Ngurusin kotoran manusia lagi. Dalam hatinya, siapa diriku? Ternyata ini seorang wali. Ternyata ini seorang wali. Ternyata ini seorang wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrul Sunnah. Masih kita akan membahas cerita-cerita khurafat, apalagi kalau bukan soal wali-wali versi Ba'alawi teman-teman. Dan kali ini disampaikan oleh Bahar bin Smith. Sangat unik ya, ada seorang wali yang profesinya adalah membersihkan kotoran manusia, atau mungkin bahasa sekarang ya tukang sedot WC. Kurang lebih seperti itu ya. Ya memang tidak ada salahnya sebenarnya masalah profesi, tapi apa iya ada seorang wali kalangan mereka teman-teman yang berprofesi seperti itu. Kemudian yang lebih hebat lagi, katanya wali tersebut yang bisa mengetahui isi hati manusia. Jadi kalau ada orang yang membicarakannya tentang hal yang buruk atau apapun, katanya dia bisa mengetahui apa yang dibicarakan orang tersebut. Ini subhanallah teman-teman, ini mustahil ada manusia siapapun dia, mau nabi mau siapapun, tidak mungkin bisa mengetahui isi hati manusia, karena isi hati termasuk perkara yang gaib teman-teman. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat ke-6, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alim bi dzati sudur, dan dialah Allah Azza wa Jalla yang memasukkan malam ke dalam siang, kemudian sebaliknya memasukkan siang ke dalam malam, artinya pergantian siang dan malam, dan dialah Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui isi hati. Jadi Allah Azza wa Jalla saja teman-teman yang maha mengetahui isi hati. Bahkan bukan hanya isi hati, banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di kedalaman tanah, apa yang ada di dalam lautan teman-teman. Kemudian Allah mengetahui daun-daun yang berguguran dimanapun tempatnya, jumlahnya berapa, baik daun yang masih hijau maupun yang sudah kering teman-teman. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui. Karena apa? Ya karena Allah yang menciptakan itu semua. Tapi teman-teman, versi Ba'alawi, versi Habib Bahar bin Smith ini adalah ada wali Allah yang versi mereka adalah sama seolah-olah, yaitu kemampuannya seperti Allah Azza wa Jalla. Coba teman-teman bayangkan, jangankan mengetahui isi hati ya, coba mana wali itu, coba suruh datangkan di hadapan saya, bisa nggak dia mengetahui apa isi kantong saya teman-teman ya? Jangan jauh-jauh lah, jangan soal bisikan hati, ucapan hati, soal isi kantong saja. Coba saya mau tantang wali itu, bisa nggak dia tahu apa isi kantong saya teman-teman? Baik, kita simak videonya. Dulu adalah Habib Hasan Al-Haddad. Habib Hasan. Waktu sahar sepertiga malam, ketika waktu sepertiga malam itu, beliau berangkat sholat tahajud. Di tengah perjalanan bertemu dengan orang yang lagi bawa pikulan. Dia bawa pikulan. Nah, pikulan yang dia bawa itu, ya, pikulan yang dia bawa adalah kotoran, kotoran manusia. Jadi dia ini kerjaannya tukang gali kotoran. Kayak zaman sekarang tuh tukang gali spiteng. Nah, dalam hatinya Habib Hasan, dalam hatinya beliau bilang begini. Dalam hati nih ngomong, ini orang jam segini orang lagi sibuk ibadah, lagi sibuk mendekatkan diri sama Allah, dia baru pulang dari urusan kerjaan dunia. Udah kerjaan dunia, mending kerjaan dunianya bagus. Ini kerjaan dunianya hina. Ngurusin kotoran manusia lagi. Dalam hatinya. Tiba-tiba ini orang tadi ngomong apa? Ya Hasan, ya Habib, ya Sayyid, arif nafsak amma ana qad araftu nafsi. Engkau ya Sayyid, kenali dirimu. Nggak usah kau cari tahu tentang aku. Kenali dirimu sendiri, karena aku telah tahu siapa diriku. Ternyata ini seorang wali. Ternyata ini seorang wali. Ternyata ini seorang wali. Nah teman-teman, itulah ya wali-wali yang beliau ceritakan ini. Kadang-kadang subhanallah ya, benar-benar di luar perkiraan kita ya. Ada yang berprofesi sebagai tukang gali kotoran manusia. Ya saya nggak merendahkan masalah profesi, tapi apa iya teman-teman ya, apalagi di sini disebutkan bahwa dia bisa mengetahui isi hati. Subhanallah teman-teman ya, ini adalah cerita-cerita murni, ini adalah karangan-karangan teman-teman ya. Bagaimana manusia bisa mengetahui isi hati, apa yang terlintas di dalam hati
hati manusia? Nggak mungkin teman-teman ya, mustahil. Makanya saya tantang, coba mana siapa wali yang di zaman sekarang ini yang masih hidup yang katanya bisa mengetahui isi hati. Saya suruh tebak, jangankan tebak isi hati saya ya, saya akan suruh tebak apa isi kantong saya ya, apa isi kantong baju saya, apa isi kantong celana saya. Coba tebak itu dulu lah ya, yang bisa terlihat secara zahir. Ini secara batin teman-teman, gimana manusia bisa mengetahui? Dan ini bertentangan dengan firman Allah Azza wa Jalla, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bi dzatis sudur. Dan dialah Allah Azza wa Jalla yang memasukkan malam ke dalam siang, kemudian memasukkan siang ke dalam malam, dan dialah Allah yang Maha mengetahui isi hati. Kalaupun misalkan ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah mengetahui isi hati, kalau ada ya, kalaupun ada, itu pasti berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad adalah seorang yang bisa nebak-nebak teman-teman, dengan keramat lah, dengan apa lah, enggak ada riwayat-riwayat seperti itu teman-teman ya. Kalau Rasulullah memiliki ilmu yang bisa mengetahui isi hati, bisa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh orang lain, tentu Rasulullah ketika peperangan bisa menghindar agar tidak terkena pelipisnya, kemudian tidak terkena pipinya terluka oleh ya sayatan pedang atau panah ketika berperang teman-teman. Tapi Rasulullah nggak mengetahui. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah teman-teman, pernah mengatakan, jika ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengetahui apa yang akan dilakukannya esok hari, maka sungguh dia adalah orang yang telah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Karena apa, kata Aisyah? Aisyah mengatakan, ya karena hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Dan soal isi hati teman-teman, itu perkara gaib, gak bisa diketahui oleh manusia. Tapi ya itulah uniknya ya dari wali-wali Persi Ba'alawi ini teman-teman, bisa mengetahui isi hati. Subhanallah teman-teman ya, ini sudah melenceng teman-teman ya, dan bertentangan jelas dengan Al-Quran maupun Sunnah. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan bahwa hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Allah mengetahui apa yang ada di kedalaman tanah, apa yang ada makhluk di kedalaman lautan teman-teman. Kemudian Allah mengetahui daun-daunan yang berguguran, ranting-ranting yang berguguran, daun yang masih segar, daun kering, daun hijau, daun yang berwarna apapun, dimanapun tempatnya, Allah yang mengetahui teman-teman. Makanya sering teman-teman kita ya, termasuk saya mungkin ya, menganggap bahwa orang-orang ini kadang melebeli wali-wali mereka ini hampir-hampir ya menyetarakan dengan Allah Azza wa Jalla ya. Dalam perkara gaib kan hanya Allah yang mengetahui ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan seluruh kunci-kunci perkara gaib yang mengetahui hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia, selain Allah Azza wa Jalla. Tapi nih coba bayangkan, dari cerita Bahar bin Smith ini bisa mengetahui isi hati orang lain teman-teman ya, bisa tahu apa yang terlintas dibicarakan di dalam hati orang. Nggak mungkin ini teman-teman ya, ini mustahil. Ini namanya nggedabrus ya. Saya pinjam kata-katanya channel Orlight Muslim Channel yang sering mengatakan nggedabrus ya. Bahkan sering melebihi mukjizat para nabi, para rasul. Bayangkan yang pernah Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla hanya Nabi Muhammad SAW kalau dalam urusan Mi'raj. Akan tetapi lihat ya, wali-wali Persia mereka katanya pernah Mi'raj 70 kali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam satu hari. Bayangkan, pakai apa dia Mi'raj teman-teman ya? Kalau Rasulullah dengan jelas ya menggunakan kendaraan, kalau tidak salah namanya buraq. Lalu dia diperjalankan dengan menggunakan apa? Terbang. Kemudian menembus langit pertama sebagaimana Rasulullah, kemudian bertemu dengan ruh para nabi, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Azza wa Jalla seperti itu. Lalu apa bedanya kamu dengan seorang nabi ya? Lalu apa bedanya? Bahkan kamu tidak sadar ya mengatakan bahwa walimu lebih hebat daripada nabi dan rasul. Rasulullah hanya di Isra Mi'rajkan satu kali, tapi kamu mengatakan walimu bisa bertemu dengan Allah Mi'raj 70 kali dalam satu hari. Ini luar biasa teman-teman ya, luar biasa. Maka saya khawatir teman-teman, kalau kita tidak terus mengingatkan saudara-saudara kaum muslimin kita tentang pemahaman-pemahaman seperti ini, ya terjerumus teman-teman. Kalau sudah yakin teman-teman dengan wali mereka yang bisa Mi'raj 70 kali, apalagi dalam cerita-cerita yang lain ya, akan mudah sekali dipercaya. Sedangkan yang jelas-jelas mustahil saja teman-teman dipercaya.
Apalagi yang cerita lebih rendah daripada itu, ya misalkan berjalan di atas air, terbang di atas udara. Wong ini sampai ke langit saja bisa teman-teman, dimi'rajkan 70 kali. Padahal di zaman Imam Syafi'i teman-teman ya, jangankan ini ada cerita orang yang ngaku bertemu dengan Allah Azza wa Jalla mi'raj 70 kali dalam sehari. Di zaman Imam Syafi'i mengingkari orang-orang yang bisa berjalan di atas air atau terbang di atas udara. Ya, perkataan beliau terkenal. Imam Syafi'i mengatakan, jika kamu melihat orang yang bisa berjalan di atas air, kemudian terbang di atas udara, jangan kamu percaya sebelum kamu cocokkan amalannya sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Jelas teman-teman ya, ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak sesuai, ya, dan kita bisa lihat teman-teman ya, bagaimana ceramah-ceramah dari oknum habaib ini ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali lagi, menurut pendapat saya, dan saya yakin banyak sekali yang setuju dengan pendapat saya ini, mengatakan bahwa sangat-sangat jauh mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Kebanyakan cerita, kebanyakan dongeng teman-teman ya, kebanyakan dongeng ya. Saya tidak mengingkari mereka juga sering menyampaikan ceramah-ceramah ya dari Al-Quran, mengutip ayat Allah, mengutip hadis Nabi, tapi juga selalu ada bumbu-bumbunya cerita-cerita khurafat. Ini yang merusak teman-teman ya. Bahkan kadang-kadang tidak jarang kita menjumpai mereka mengutip ayat Allah, mengutip hadis Rasulullah SAW, tapi dijadikan sebagai senjata untuk pembenaran cerita-cerita khurafat. Bahkan tidak jarang juga kita mendengar bahwa mereka mengutip hadis-hadis palsu, terutama tentang keutamaan ahlul bait segala macam, untuk memuliakan klan mereka demi menaikkan atau ya meninggikan derajat wali-wali mereka, habib-habib mereka, dan ujung-ujungnya mendapatkan kemuliaan ya, pemujaan dari masyarakat, terutama yang jadi korban ya orang awam. Maka teman-teman, hal-hal seperti ini sebenarnya harus kita ingatkan ya, terutama saudara kaum muslimin kita teman-teman yang entah dimanapun mereka berada teman-teman, karena saat ini kejahatan di media sosial ini sangat-sangat luar biasa, apalagi dalam urusan agama banyak sekali kerusakan teman-teman ya. Makanya kita bantah juga melalui media sosial agar orang-orang yang sebelumnya pernah menyaksikan video-video tersebut yang semisal dengan apa yang diceritakan oleh Bahar bin Smith ini, menjadi tahu bahwa itu adalah sebuah kekeliruan. Barakallahu fikum, semoga ini bermanfaat teman-teman sebagai sharing bagi kita semua teman-teman. Tidak ada unsur tendensi atau apapun, semata-mata ingin mengingatkan sesama saudara muslim agar tidak terjebak dengan cerita-cerita khurafat seperti ini. Barakallahu fikum, kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.